Bab 221 Kamu mau makan, mandi, atau makan aku duluan? Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang, Edward, apa yang terjadi? Ceritakan dengan jelas. Ekspresi Catherine yang awalnya menawan berubah menjadi seperti singa. Pupil matanya yang berwarna terang terbakar api saat dia mengulurkan tangan dan mencengkeram telinga Edward. Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Itu tidak ada hubungannya denganku. Peramal itu mengatakan bahwa Watson adalah anak haram bangsawan perbatasan. Bangsawan perbatasan adalah seorang pria, dan aku juga seorang pria. Kita tidak bisa memiliki anak di antara kedua pria itu, kan? Wajah Edward kesakitan saat telinganya diseret. Dia berteriak kesakitan dan membela diri. Catherine mempertimbangkannya dan menyimpulkan bahwa memang begitu. Dia sedikit mengendurkan cengkeramannya. Jadi, menurutmu dengan siapa bangsawan perbatasan itu punya anak? Apakah kamu diam-diam membawa wanita kotor ke kastil bulan hitam? Aku tidak bersalah. Edward mengangkat kedua tangannya, merasa kesal. Biasanya, ketika seseorang mendengar bahwa Watson adalah anak haram bangsawan perbatasan, bukankah Catherine akan menjadi orang pertama yang mencurigainya? Bagaimanapun, dia telah melihat Catherine melahirkan Watson. Dia tidak menyangka Catherine akan melancarkan serangan interogasi kepadanya terlebih dahulu. Edward merasa ada kemungkinan Watson adalah anak bangsawan perbatasan. Bagaimanapun, Watson cerdas sejak usia muda. Bakat dan kebijaksanaannya jauh melampaui orang-orang sezamannya. Dia tampan dan sama sekali tidak mirip dengan anaknya, sebaliknya, dia mirip dengan penyihir nomor 1 kerajaan, Sylvan. Terlebih lagi, Watson baru saja mengusulkan kontrak yang sangat boros. Sylvan menerimanya dengan diam-diam, dan istrinya menuduhnya melakukan perilaku jahat seperti itu. Kecurigaan Edward semakin kuat. Mungkinkah Watson benar-benar anak Sylvan? Apakah aku anak harammu, Lord Sylvan, atau apakah kau membesarkanku di kastil Blackmoon? Siapa yang memberitahumu itu? Watson mendengarkan lama dari samping, dan sudut mulutnya berkedut saat dia melihat Sylvan. Dia tidak mungkin anak Sylvan. Sylvan adalah seorang elf, dan jika dia adalah anak Sylvan, dia juga akan memiliki sifat elf. Terlebih lagi, jika dia adalah anak Sylvan, dia tidak akan memiliki kehidupan yang menyedihkan seperti itu. Apakah Sylvan mengatakan itu karena kastil Blackmoon kuat dan ingin mendekatinya, jadi dia sengaja memanfaatkannya? Watson, mengapa kamu bertanya itu? Apakah kamu tidak tahu? Sylvan tercengang. Antonio telah memintanya untuk menjadi ayah Watson. Dia berpikir bahwa Antonio mungkin tidak memberitahu Edward dan istrinya, atau setidaknya Watson. Dia tidak menyangka bahwa Watson juga tidak tahu. Tanpa sadar, dia menatap Antonio, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup. Tuan, apa yang terjadi? Anda mengatakan Watson adalah anak haram saya. Apakah Anda bercanda? Saya tidak punya waktu luang seperti itu. Bukankah tadi saya sudah menjelaskannya dengan jelas? Saya dengar Watson adalah anak haram Anda. Saya tidak mengada-ada, pembantu di rumah mengatakan itu. Antonio mengusap matanya yang sakit, dia merasakan bahwa suasananya tidak tepat. Dia menatap Sylvan. Mungkin ini salah paham. Sylvan, apakah Anda yakin Anda bukan ayah Watson? Saya yakin. Lalu mengapa Anda tidak membantah saya ketika saya mengatakan bahwa Anda adalah ayah Watson? Sylvan tersenyum pahit menanggapi pertanyaan Antonio yang terus-menerus. Dia sudah mengerti. Itu karena saya berasumsi semuanya direncanakan oleh Anda, Tuan. Saya pikir Anda ingin saya memberi Watson identitas sebagai anak haram saya sehingga dia tidak akan diserang di perbatasan. Itu sebabnya saya berkata ya. Sebenarnya, saya tidak ada hubungannya dengan Watson. Tuan, mungkin para pembantu menyebarkan desas-desus dan menipu Anda. Jadi ternyata itu salah paham. Watson mendesah. Dia terkejut ketika dia mengatakan bahwa tidak mungkin baginya untuk menjadi putra Sylvan. Aku ingin melihat pelayan mana yang begitu berani menyebarkan omong kosong seperti itu. Dia bahkan menyesatkan peramal itu. Jika aku menemukannya, aku pasti akan menghukumnya. Edward juga bereaksi. Dia menghela napas lega dan membalas dengan marah. Jika tidak ada yang seperti itu terjadi, mengapa para pelayan menyebarkan hal seperti itu? Catherine mencubit pinggangnya begitu suaranya jatuh. Pernahkah kamu mendengar pepatah, tidak ada asap tanpa api? Aku ingin kamu keluar bersamaku. Aku ingin tahu apa yang telah kamu lakukan akhir-akhir ini.
Apakah menguasai kastil Blackmoon membuatmu bangga? Jangan pernah berpikir untuk menyentuhku sampai kamu menjelaskan semuanya dengan jelas. Mereka berdua berbicara saat mereka meninggalkan aula. Edward berteriak, "Tidak, sayang." Kemudian suara mereka semakin jauh. "Ayo pergi dan lihat." Antonio dan Sylvan bertukar pandang, keduanya merasa sedikit canggung, terutama Antonio. Dia mendengar para pelayan di rumah besar itu mendiskusikan hubungan Watson dan Sylvan, jadi dia pergi ke Sylvan untuk memastikannya. Dia tidak mengantisipasi akan membuat kesalahan yang begitu besar. Mereka berempat pergi. Untuk sesaat, aula menjadi kosong, hanya Margaret dan Lilith yang tertinggal. Margaret memperhatikan ayahnya pergi dengan tatapan kasihan. Kemudian, dia datang ke sisi Watson. Dia meletakkan lengannya di bahu Watson dan melihat dengan rasa ingin tahu ke pena kebenaran yang melayang di depannya. Dia berkata, "Watson, pena milikmu itu terlihat sangat menarik. Tidak hanya bisa terbang di udara, tetapi juga bisa menulis sendiri. Bisakah kamu meminjamkannya kepadaku selama 2 hari? Maaf, aku pelayan pribadi Tuan Muda Watson. Tidak ada orang lain yang berhak memerintahku. Tuan, apakah menurutmu aku benar?" Pena kebenaran menuliskan kata-kata tersebut di udara, dan Watson menggelengkan kepalanya. "Margaret adalah saudara perempuanku. Kau harus memperlakukannya dengan rasa hormat yang sama seperti kau memperlakukanku. Karena dia menginginkanmu, kau bisa membantunya." Kemampuan pena kebenaran untuk mendeteksi kebohongan secara pasif sangat menyebalkan. Lebih jauh lagi, setiap kali ia menyelesaikan sesuatu, ia akan bertanya apakah ia telah melakukannya dengan benar, yang membuatnya bingung. Selain itu, Margaret terus-menerus mengganggunya untuk menulis buku, yang membuatnya terganggu. Ketika kedua masalah itu digabungkan, ia mungkin dapat menemukan kedamaian. "Tuan, apakah kau tidak menginginkanku lagi?" Menangis. Pena kebenaran menuliskan kata-kata yang menyedihkan itu dan bahkan menggambar ekspresi menangis di belakangnya. Bagaimana mungkin? Watson mengatakan sesuatu yang tidak ingin ia katakan. "Aku hanya memintamu untuk membantu saudara perempuanku selama beberapa hari, aku tidak mengatakan aku akan selalu memintamu untuk membantunya. Selain itu, Margaret dan aku adalah keluarga. Sama halnya jika kau membantuku jika kau membantunya. Baiklah, tuanku yang terhormat, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada saya." Pena kebenaran menjadi bersemangat ketika mengetahui bahwa ia membantu Watson. Batang pena itu bergetar karena kegembiraan, dan Margaret mencengkeramnya di tangannya setelah berkata, "Terima kasih banyak, Watson. Kebetulan kertas kulit kambing tingkat emas yang saya minta kakak beli agak sulit digunakan. Saya tidak perlu khawatir menulis dengan terlalu banyak tenaga dengan pena buru itu." Ia keluar dari aula dengan penuh semangat. Watson menarik napas dan membuka mulutnya. Ia hendak memberitahu saudara perempuannya bahwa ada beberapa aturan tentang penggunaan pena kebenaran ketika ia melihat Margaret sudah pergi. Ia menyerah dan berbalik untuk melihat Lilith, yang duduk dengan malu-malu di sampingnya. "Tuanku yang terhormat, bolehkah saya tahu apa yang harus saya lakukan?" Lilith bertanya dengan malu-malu. "Anda bisa menjadi pembantu di sini. Anda bisa menjadi asisten kepala pembantu rumah tangga." Awalnya, Watson ingin Lilith menjadi instruktur untuk Blackmoon Knights. Bagaimanapun, kekuatan Lilith berada di puncak tingkat platinum. Namun, dia memikirkannya lagi. Lilith berasal dari ras kuno, Hellbarons. Gaya bertarungnya mungkin tidak cocok untuk manusia. Lebih jauh, dia jelas memiliki prasangka terhadap manusia. Tidak baik jika dia menjadi instruktur. Lebih baik baginya untuk menjadi pembantu. Setelah Lilith bergabung dengan Moriarty, dia tidak hanya memiliki kulit yang lebih cerah, kaki panjang yang indah, tetapi dia juga memiliki pesona menggoda dari ras yang berbeda. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia tampak cantik. "Ya, tuanku yang terhormat." Lilith setuju dengan senang pada awalnya. Kemudian, dia menggaruk kepalanya. "Bolehkah saya bertanya, Tuan, apa itu pembantu, dan apa yang akan saya lakukan setiap hari?" "Kami bisa mengajarimu itu." Suara seorang wanita terdengar dari luar pintu saat itu. Capella dan Wendy, keduanya berpakaian seperti pembantu, masuk pada saat yang sama. Mereka mendekati Watson dan membungkuk dengan hormat. Kemudian Capella melirik Lilith. Lebih spesifiknya, pembantu adalah profesi yang melayani Tuan dan memenuhi semua kebutuhan Tuan. "Saya bertanggung jawab atas para pembantu di rumah ini." "Salah satu kepala pembantu rumah tangga," kata Wendy.
Dia mengabaikan Wendy, Capella terus berkata, sebagai salah satu kepala pembantu rumah tangga, tugas saya adalah mengatur pembantu lainnya, memastikan tindakan mereka sesuai dengan etiket, dan belajar bagaimana melakukannya dengan lebih efektif. Jika Anda ingin menjadi pembantu yang berkualifikasi, Anda harus belajar dari saya. Jika tidak, saya berhak memindahkan Anda keluar dari tim pembantu, bahkan jika Tuan Muda Watson menunjuk Anda. Apakah Anda mengerti? Jadi, yang disebut pembantu ini mirip dengan budak. Meskipun saya tidak pandai dalam hal semacam itu, saya bersedia menjadi budak Tuan. Lilith menepuk dahinya dengan penuh semangat untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, yang menunjukkan bahwa Capella bisa mulai mengajarinya. Aku akan mengajarimu pelajaran pertama tentang menjadi seorang pembantu sekarang. Apa yang akan kukatakan selanjutnya adalah sesuatu yang harus diketahui semua pembantu. Capella berbalik dan datang di depan Watson. Dia menatapnya dengan penuh kasih dan meletakkan tangannya di perutnya. Tuan muda, Anda pasti lelah setelah lama tidak berada di rumah. Apakah Anda ingin makan atau mandi dulu, atau mungkin memakan saya dulu? Puff. Watson mengambil cangkir dan hendak meminumnya ketika dia tiba-tiba meludahkannya dan menyeka noda air di tubuhnya. Bukan hanya dia, tapi kita. Wendy menambahkan, melotot marah padanya. Capella tidak punya pilihan selain mengubah kata-katanya dan menunjuk Lilith. Tuan muda, apakah Anda ingin makan atau mandi dulu, atau mungkin memakan kami dulu? Itu mudah. Lilith datang di depan Watson dan membungkuk dengan desiran. Dia mulai melepaskan pakaiannya sampai semuanya terlepas. Mereka melihat tubuhnya yang putih bersih dan montok, yang tampak seperti pahatan batu giok, itu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Capella dan Wendy tercengang dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Lilith merentangkan tangannya di belakang punggungnya dan memegang rambutnya. Dia bahkan memiliki sehelai rambut di mulutnya dan berbicara dengan nada normal. Dia seharusnya memakanku, kan? Bagaimana Tuan bisa menikmatinya jika aku tidak melepaskan semua pakaianku? Jangan khawatir, aku seorang baron neraka. Aku berbeda dari manusia kelas rendah. Bahkan jika Tuan memakanku, aku dapat dibangkitkan selama masih ada sedikit diriku yang tersisa. Kupikir pembantu hanyalah budak, tetapi aku salah paham. Jadi, pembantu adalah sumber makanan Tuan. Plop, Watson jatuh dari kursinya dan merasakan pusing di kepalanya. Apa yang dipikirkan orang-orang itu? Orang tuanya berdebat tentang siapa anak laki-laki itu, sementara Lilith mengira dia akan memakannya. Ketika dia memikirkan bagaimana rutinitas harian seperti itu akan terus berlanjut, dia merasa lelah. Itu lebih melelahkan daripada melawan musuh yang menakutkan selama 300 ronde waktu berlalu begitu cepat, dan 2 hari telah berlalu. Selama 2 hari itu, Watson tidak bermalas-malasan. Dia telah melatih 2 kemampuan khusus yang telah dikuasainya setelah naik ke tingkat platinum. Kata-katanya mengikuti hukum domain. Dia memiliki sistem fusi yang dapat menggabungkan bawahan yang kuat atau binatang ajaib, tetapi itu semua adalah objek eksternal. Kekuatan adalah jalan yang tepat untuk ditempuh. Edward telah menjelaskan banyak hal kepada ibunya, dan mulutnya hampir kehabisan tenaga. Akhirnya, ibunya yakin bahwa ayahnya tidak berselingkuh. Lilith juga belajar banyak tentang etika sosial manusia dari Capella dan Wendy. Paling tidak, dia tidak akan melakukan hal bodoh dengan melepas pakaiannya di depan umum dan membiarkan orang memakannya. Anggota keluarga lainnya juga mengalami lompatan kualitatif dalam 2 hari sebelumnya. Para ksatria bulan hitam awalnya adalah elit tingkat emas. Kekuatan mereka telah meningkat pesat sejak mereka memperoleh cincin keinginan untuk dunia tingkat platinum. Cincin itu memungkinkan mereka untuk membuat 3 permintaan setiap hari. Semua ksatria bulan hitam telah membuat 9 permintaan, dan mereka hanya punya 1 permintaan, menjadi lebih kuat. Selama mereka mengonsumsi item tingkat emas atau 10.000 koin emas, kekuatan mereka akan berlipat ganda. Semakin banyak yang mereka konsumsi, semakin kuat mereka jadinya. Mereka dapat meminta item tingkat emas yang telah mereka buat kepada Watson kapan saja. Watson sebelumnya telah mengusulkan sistem poin untuk ksatria bulan hitam. Mereka yang membantu membangun kastil bulan hitam akan diberi hadiah poin. Cara untuk mendapatkan poin termasuk, tetapi tidak terbatas pada, menangkap binatang ajaib dan memetik herba. Poin setara dengan koin emas. Di luar pelatihan, banyak ksatria bulan hitam pergi berburu atau bahkan melakukan misi hadiah untuk mendapatkan poin. Hasilnya, mereka telah mengumpulkan banyak poin, terutama Alan dan Lizette, kapten dan wakil kapten.
Poin mereka masing-masing adalah 50.000 dan 30.000. Ketika mereka menukar poin mereka dengan persediaan, mereka akan menjadi 3 hingga 5 kali lebih kuat. Itu belum berakhir. Mereka telah diberi 2 rumah bangsawan karena jasa mereka sebelumnya dalam bertahan melawan musuh. Watson telah mengubah semua rumah bangsawan di kota itu menjadi rumah golem batu raksasa. Setiap rumah bangsawan akan memiliki lusinan kamar. Rumah bangsawan itu bahkan dapat dijual dengan harga lebih dari 50.000 koin emas. Totalnya mendekati 100.000 koin emas. Allen dan Lisette dapat menggunakan semua itu untuk langsung menjadi 10 kali lebih kuat dan mencapai puncak tingkat emas. Namun, mereka berdua tidak tahan memikirkan untuk berpisah dengan koin-koin itu. Mereka juga telah melacak Sylvan dan Antonio selama 2 hari. Mereka memperoleh pengetahuan tingkat lanjut saat mereka berlatih. Mereka berlatih dengan tim penyihir yang dipimpin oleh adik perempuan kedua Tuan Muda Watson, Nindy, dan Nightingale serta beberapa pengawal bayangan. Watson juga telah memberikan cincin Wish for the World kepada para pengawal bayangan tersebut. Mereka adalah pengawal bayangan terbaik di Kastil Peri. Namun, mereka hanyalah anggota biasa di Kastil Blackmoon, terutama Nightingale, yang dulunya adalah tingkat perunggu. Dia berada dalam situasi yang sama dengan mereka. Dia berlatih setiap hari tanpa mempedulikan nyawanya. Dia takut kalah dari mereka. Dengan cincin Wish for the World, hasil latihan semua orang dalam 1 hari sebanding dengan hasil tahun lalu. Itu adalah angka yang mengkhawatirkan. Sylvan dan Antonio juga menghadiri pelatihan tersebut. Mereka berkeliling kota Blackmoon saat mereka melatih para ksatria Blackmoon. Kastil terapung di langit adalah titik fokus kota Blackmoon, dan bangunan-bangunannya disusun dalam pola radial. Tingkat pertama menampung rumah-rumah bangsawan, taman, dan tempat latihan yang terbuat dari golem batu raksasa yang hanya digunakan oleh mereka yang tinggal di dalam Kastil Blackmoon. Tingkat kedua adalah gudang yang digunakan untuk menyimpan barang dan benda hasil fusi serta kota tempat tinggal orang-orang yang baru saja bergabung dengan kota Blackmoon. Jalanan dipenuhi toko dan rumah yang baru saja dibangun, dan orang-orang di sana mengenakan pakaian khas kota Blackmoon. Mereka berjalan dengan senyum di wajah mereka. Di luar kota berbentuk cincin itu terdapat rumpun pohon yang ditanam Watson dengan bantuan Shadow of the World Tree dan Crystal World Tree Staff. Cabang-cabangnya dihiasi dengan permata matahari atau bulan yang berkilauan, yang membuat mata orang-orang berbinar. Binatang-binatang ajaib yang kuat juga melesat dengan membawa benda-benda di punggung mereka. Saat mereka berjalan di sekitar kota, Antonio dan Sylvan akan berhenti untuk mengagumi pohon-pohon kuno atau berlian yang menjulang tinggi yang telah difusikan Watson. Mereka menyerupai serigala lapar yang sedang melihat makanan lezat. Setiap kali mereka melihat pohon-pohon itu, mereka hampir meneteskan air liur. Adegan itu membuat Watson tertawa. Tidak ada perbedaan antara seorang elit yang berdiri di puncak dunia dan orang biasa. Bukannya para elit tidak memiliki keinginan apapun, hanya saja lebih sedikit hal yang dapat menggoda mereka. Watson memiliki 10 cincin Wish for the World. Dalam 2 hari terakhir, 30 pohon lagi terbentuk dari bayangan pohon dunia dan tongkat pohon dunia kristal di kota bulan hitam. Pohon-pohon itu hampir memenuhi dinding bagian dalam kota. Aroma kedua jenis pohon itu tertiup angin ke kota. Pada saat yang sama, kecepatan kultivasi mereka meningkat beberapa kali lipat. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, jika dia memiliki kemampuan untuk membuat permintaan, mengapa tidak menggandakan semua yang ada di kota atau hanya membuat permintaan untuk menggandakan kota bulan hitam? Dengan begitu, dia akan memiliki 2 kota bulan hitam. Jawabannya sederhana. Sebagai item tingkat platinum puncak, cincin keinginan untuk dunia memiliki batasnya. Cincin itu hanya dapat membuat 1 item tingkat berlian dalam 1 waktu. Di luar batas itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh item tingkat platinum puncak. Jika seseorang ingin memperoleh lebih banyak hal dalam sebuah permintaan, mereka harus menggabungkan cincin Wish for the World ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat itu, Watson duduk di sepetak rumput hijau, dikelilingi oleh hamparan bunga yang penuh dengan kupu-kupu. Tepat di depannya terdapat sebuah air mancur, yang secara khusus ia bangun untuk kota Blackmoon agar penduduknya dapat beristirahat di sana. Watson menyesap teh hitam yang disiapkan oleh para pelayan di atas meja bundar putih sambil memandangi kastil Blackmoon yang besar yang melesat melewati kepalanya, serta naga Stardust berlian, Golden Flash, yang menari-nari di belakang kastil, dan Frost Phoenix, Kaisar Clark.
Watson merasa seolah-olah berada di dunia yang berbeda karena bangunan-bangunan misterius yang melayang di langit, binatang-binatang ajaib yang mengerikan yang meraung dan terbang, dan bangunan-bangunan kuno. Kehidupan mereka yang malang sebelumnya telah berlalu, orang dapat memanggilnya sebagai Tuan yang Agung saat itu. Kakak ketiga, kakak keempat, dan kakak kelima seharusnya sudah kembali dari kota Monty sekarang. Watson meletakkan cangkir tehnya dan mengeluarkan 3 cincin dengan cahaya bintang di sekelilingnya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah menyatukan cincin-cincin itu sejak lama, dia hanya menunggu saudara-saudaranya pulang untuk mengambilnya. Seolah merasakan keinginannya, seorang pelayan muda yang tampan membentangkan sayap aura tempurnya, yang melambangkan seorang prajurit tingkat perak, dan terbang di depannya dari udara. Dia berlutut dengan hormat dengan satu lutut dan berkata, 3 kereta Tuan Muda telah tiba di kota Blackmoon dari kota Monty, Tuan Muda Watson. Mereka tidak dapat masuk karena sungai lava, jadi mereka mengirim orang tua ini ke sini untuk memberi tahu Anda. Pelayan laki-laki itu, yang tampak berusia sekitar 20 tahun, menyebut dirinya orang tua, yang aneh. Namun, Watson tahu bahwa yang disebut orang tua itu hampir berusia 60 tahun dan belum mencapai tingkat perunggu 2 hari yang lalu. Hanya dalam waktu 2 hari, dia telah kembali ke masa mudanya dan maju ke tingkat perak. Dia tidak tahu berapa banyak barang yang telah dihabiskan pria itu untuk keinginan itu. Setelah mengumpat dalam hati, Watson berdiri. Pimpin jalan, saya ingin menyambut ketiga kakak laki-laki saya. Di luar kota Blackmoon, kereta kuda berderit di tanah bersalju tandus, dan kecepatannya perlahan melambat. Hentikan keretanya. Geran melangkah keluar dari kereta, dikelilingi oleh para penjaga, dan menatap keluar ke bangunan-bangunan besar tak berujung di depannya. Dia bisa merasakan kepingan salju yang jarang jatuh di wajahnya dan mencair. Saat itu, salju turun lebat di seluruh perbatasan. Namun, salju telah berkurang saat mereka mendekati kota Blackmoon. Itulah pertama kalinya Geran mengunjungi kota Blackmoon. Sebelumnya, dia hanya mendengar tentang tempat itu dari Zeke dan tuan muda lainnya dari kastil Blackmoon. Tembok setinggi 100 meter, sungai lava, dan kastil di langit, semua ini telah dijelaskan oleh Tuan Muda Zeke. Apa benda-benda berkilau di balik tembok itu? Apakah itu pohon? Geran menyapukan pandangannya ke seberang tembok, melihat apa yang ada di baliknya. Dia menyipitkan matanya. Cuaca selalu gelap, tetapi di kota Blackmoon, cuacanya cerah seperti siang hari. Pohon-pohon tinggi di dekat tembok itu bersinar dengan sendirinya. Dia tidak menyadari mekanismenya. Akhirnya kita sampai. Untungnya, kita telah mengikuti mereka selama 2 hari. Kalau tidak, akan sulit menemukan lokasi ini. Kalau begitu, kita harus mencari cara untuk menyelinap masuk. Tunggu. Sebuah suara terdengar di telinga Geran. Moriarty, yang telah berubah menjadi tikus hitam, merangkak keluar dari bahu Geran dan menatap kota di kejauhan. Nada suaranya santai, tetapi pada saat tertentu, matanya tiba-tiba melebar. Kalau aku tidak salah, benda-benda di belakang kastil itu, bagaimana mungkin? Lord Moriarty, apa yang kau temukan? Geran bertanya dengan bingung. Ia tahu tikus itu kuat. Kota Blackmoon pasti punya sesuatu yang luar biasa yang bisa membuatnya begitu terkejut. Pohon apa itu? Sebelum Moriarty bisa menjawab, ia mendengar suara yang sedikit mengejek. Yo, apakah itu kau, Geran? Kudengar kau hidup cukup baik beberapa hari terakhir ini. Kau bahkan membeli banyak material dari kastil Blackmoon. Apakah kau yang menyerahkan keempat kota itu ke kastil Blackmoon untuk dikelola? Ketika Geran berbalik, ia melihat sebuah konvoi muncul di arah yang berlawanan. Obor-obor digantung di konvoi itu. Seorang pria jangkung dan kurus dengan rambut merah menyala diikat ekor kuda muncul dari gerbong depan, mengenakan gaun ungu dan merah yang mewah. Lubin Campbell, kuperingatkan kau untuk tidak bicara omong kosong. Aku datang ke sini karena Pangeran Perbatasan memanggilku. Aku tidak tahu apa-apa lagi, gerutu Geran dingin. Ia ada di sana karena ia diancam oleh tikus di bahunya, Moriarty. Namun, dia juga mendapat pesan dari kaum perbatasan dalam perjalanannya ke sana. Dengan pikiran itu, dia berbalik dan melihat bahunya. Kemudian, dia menyadari bahwa Moriarty, yang berdiri di atas beberapa saat yang lalu, telah menghilang tanpa jejak. Dia segera memusatkan seluruh perhatiannya pada Lubin. Lubin sama seperti dia telah dikirim ke perbatasan oleh keluarganya. Keluarga Campbell dan Ptolemus adalah keluarga besar di kerajaan itu. Sudah ada konflik di antara mereka.
Selain itu, mereka berdua adalah wali kota. Karena hubungan mereka yang kompetitif, mereka telah lama tidak menyukai satu sama lain. Gerlen tidak merasa aneh dengan kedatangan Lubin. Akan tetapi, dia tidak dapat mengerti bagaimana Lubin bisa sampai di sana secepat itu sementara kota obor masih jauh. Dia telah menggunakan binatang ajaib tingkat perak yang telah digabungkan Watson untuk menarik kereta, kecepatannya luar biasa. Apakah Lubin memiliki binatang ajaib yang sama kuatnya? Sepertinya kedua wali kota ini tiba lebih awal dari kita. Kami telah berangkat saat kami menerima berita dari hitungan perbatasan. Sebagai wali kota-kota peri, saya sangat malu. Pada saat itu, suara tua lainnya bergema dari langit. Geran dan Lubin melihat ke arah langit secara bersamaan dan melihat seorang lelaki tua yang tinggi dan tegap dengan rambut putih disisir rapi ke belakang dan kumis. Dia membawa 6 pemuda berpakaian jubah kuning pucat bersamanya. Sayap aura tempur di punggungnya mengepak saat dia turun dari langit. Andre menatap kedua wali kota di depannya, Geran dan Lubin. Geran membawa lebih dari 10 orang bersamanya. Mereka semua mengenakan baju besi tingkat perak dan pedang panjang. Ada 2 kereta, dan seekor binatang ajaib tingkat perak menarik kereta. Kereta itu tampak sangat sunyi. Tidak ada nafsu haus darah sama sekali di mata binatang ajaib tingkat perak itu. Sebaliknya, mata mereka dipenuhi dengan kebijaksanaan. Dia bertanya-tanya apakah dia salah melihatnya. Adapun Lubin, dia juga membawa lebih dari 10 penjaga bersamanya. Dibandingkan dengan Gerard, orang-orang itu jauh lebih lemah. Baju besi dan senjata di tubuh mereka adalah tingkat perunggu. Binatang ajaib yang menarik kereta hanyalah binatang pemakan api tingkat perak yang tampak lamban. Mata mereka yang keruh hanya berputar sekali setelah waktu yang lama. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan binatang ajaib tingkat perak, Unicorn Pegasus, yang memiliki 1 tanduk dan sayap yang indah di depan kereta Geran. Satu-satunya hal yang layak dipuji adalah kereta Lubin, kereta merah menyala secara keseluruhan. Bagian depan, belakang, kiri, dan kanan kereta itu memiliki ukiran kuda merah yang berlari kencang. Dia tahu bahwa itu adalah barang tingkat emas yang disebut kereta Vulkan yang melaju. Kereta itu dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sehari. Itu adalah harta karun Lubin yang paling berharga. Dia tidak menyangka akan melihatnya hari itu. Sebagai perbandingan, mereka tampak biasa saja saat terbang. Sementara Andre menilai mereka berdua, Geran dan Lubin saling menilai. Geran telah mencari keberadaan Moriarty ketika dia melihat sosok Moriarty dalam baju besi salah satu pengawal yang menyertainya. Dia menghela napas lega. Lubin sedang memperhatikan orang-orang yang dibawa Geran, juga binatang ajaib. Ekspresinya tidak menyenangkan. Dia pergi ke sana untuk menyelidiki Kastil Blackmoon dan memberikan hadiah kepada Sylvan. Dia berharap Sylvan akan berubah pikiran. Dia ingin menjadikan kota obor sebagai kota terbesar di perbatasan. Sepertinya bukan hanya orang-orang di kota Monty, tetapi binatang ajaib yang menarik kereta juga memiliki pelana tingkat perak. Kekayaan dan kemegahan seperti itu tampaknya tidak menjadi ciri khas Monty Town di masa lalu. Mungkin itu adalah perbuatan Kastil Blackmoon, yang membuatnya gugup tentang perjalanannya ke Kastil Blackmoon. Namun, dia segera merasa lega. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk memikat Sylvan. Dia bahkan akan membawa kereta perang Galloping Vulkan kesayangannya, yang telah dia simpan selama bertahun-tahun. Ada beberapa barang tingkat emas dari Torktown di kereta perang tingkat emas itu. Itu seharusnya cukup untuk menggoda Lord Sylvan, selain sejumlah besar uang. Wali kota Andre, Anda pasti bercanda. Fairytown sangat jauh dari sini. Selain itu, kalian terbang ke sini. Kami datang ke sini dengan kereta kuda. Kecepatannya jelas berbeda. Karena semua orang ada di sini, saya rasa kita tidak harus berdiri di sini dan mengenang. Ayo masuk dan lihat-lihat. Lubin tersenyum pada Andre saat dia berbalik. Geran menghentikannya saat dia hendak mulai berjalan. Tunggu sebentar, Lady Adele dari Scarlet Town belum tiba. Kita belum semuanya di sini. Mungkin Adele tiba sebelum kita. Kalau tidak, butuh waktu setengah hari atau bahkan sehari baginya untuk tiba. Apakah kalian siap menunggu? Kalian bisa menunggu di sini sendiri jika kalian mau. Kita akan masuk untuk menemui kaun perbatasan. Aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan kaun perbatasan ketika dia mengetahui bahwa kalian bersedia menunggu wali kota lebih lama darinya. Lubin mencibir. Geran mengerutkan kening dan hendak membalas ketika Andre melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, semuanya, berhenti berdebat." Lubin benar.
Kaun perbatasan telah memanggil kita. Dia harus didahulukan. Ayo masuk. Yang lain tidak keberatan karena Andre telah mengatakannya. Ketiga kelompok orang itu bergerak perlahan menuju Kastil Blackmoon. Lubin sengaja berjalan di belakang dan bergerak mendekati Gran. Gran, aku tahu kalian telah melakukan kontak dengan Kastil Blackmoon sebelumnya, tetapi jangan merayakannya terlalu cepat. Masih belum diketahui siapa yang akan diuntungkan pada akhirnya. Dia sengaja tidak menunggu Adele. Rencananya sederhana. Satu orang lebih sedikit berarti satu pesaing lebih sedikit. Dia perlu memanfaatkan kesempatan untuk membujuk Sylvan agar mempertimbangkan kembali. Apa yang kamu bicarakan? Gerlen tampak bingung. Tatapannya tertuju pada Moriarty, yang berpindah-pindah di antara para pengawalnya. Keringat menetes dari alisnya. Dia sadar bahwa Andre adalah seorang prajurit tingkat emas yang sebelumnya bertugas sebagai pengawal Sylvan. Jika dia menemukan jejak Moriarty, dia pasti akan terseret ke dalamnya. Itu akan menjadi bencana. Jangan berpura-pura bingung di depanku. Lubin memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Dia mendengus dingin. Jika aku tidak tepat sasaran, mengapa kamu berkeringat begitu banyak? Aku mengenakan terlalu banyak lapisan. Panas. Fokus Gran bergeser. Moriarty tiba-tiba muncul dari baju besi salah satu penjaga. Dia menggerakkan hidungnya, melompat ke salah satu kepala penjaga, lalu melompat ke orang yang dibawa Lubin bersamanya. Kemudian dia naik ke kereta Lubin yang berbentuk aneh dan berapi-api. Dia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan, yang membuatnya berkeringat dingin. Sungguh konyol. Apakah kamu benar-benar merasa panas dalam cuaca seperti itu? Apakah kamu melihat lahar mengalir menuruni tembok? Kota di depanmu, kurasa ada yang salah dengan panasnya. Sementara mereka berdebat, mereka sampai di kaki tembok tinggi kota Blackmoon. Saat mereka berdiri di bawah tembok, mereka menatap ke atas ke tembok yang tingginya lebih dari 100 meter dan lahar panas yang mengalir turun darinya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Lubin menarik syal beludru yang tergantung di lehernya. Panas telah membuat wajahnya merah padam. Membangun tembok kota dari batu dan lava setinggi 100 meter menarik. Dari titik itu saja, Kastil Blackmoon memang memiliki sesuatu yang luar biasa. Itu saja, Lubin tidak mengatakan itu dalam hatinya. Kota obor kaya akan minyak binatang pemakan api, jadi mengoleskan minyak pada tembok kota untuk membuat tembok kota yang terbakar adalah metode umum untuk bertahan melawan musuh. Itu mengingatkannya pada tembok lava di depannya. Tembok kota obor hanya 1/10 tinggi tembok di depannya, tetapi itu karena tembok setinggi sedikit di atas 10 meter sudah cukup. Kota obor tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membangun tembok yang lebih tinggi. Lubin merasa bahwa kota obor lebih unggul daripada kota Blackmoon setelah membandingkan keduanya secara diam-diam. Pada saat itu, dia mendengar ledakan keras, dan tembok di depannya bergetar hebat. Kemudian, lengan, kaki, dan kepala muncul dari tembok di depan mata semua orang. Mereka berdiri perlahan-lahan, dan sebuah lubang besar seukuran pintu muncul di antara kaki mereka. Watson dan sekelompok orang dari Kastil Blackmoon menunggu di balik lubang, tersenyum saat mereka melihat keluar. Apa yang terjadi? Dinding-dinding itu bisa bergerak sendiri. Lubin mengangkat kepalanya dengan tak percaya saat dia melihat ke atas ke dinding-dinding yang telah berubah menjadi golem lava di depannya. Dinding-dinding itu terbuat dari golem lava itu, dan dinding-dinding di sekitar kota Blackmoon mengalir dengan lava sejauh mata memandang. Mungkinkah seluruh dinding itu terbuat dari golem lava? Itu terlalu mengejutkan. Awalnya, dia berasumsi bahwa dinding-dinding kota Blackmoon hanya setinggi 100 meter dan mengalir dengan lava dan bahwa kota Torque tidak dapat melakukannya bahkan jika mereka berusaha cukup keras. Namun, dia tidak dapat berbicara karena dia terlalu terkejut. Penduduk kota peri itu juga terkejut. Gran adalah satu-satunya yang tahu kota Blackmoon menjual golem batu raksasa, jadi dia sedikit lega ketika dia melihat pemandangan itu. Watson mengamati dengan saksama orang-orang dari ketiga kota itu. Sylvan telah mulai membuat persiapan untuk menyambut orang-orang itu 2 hari yang lalu setelah ia mengumumkan bahwa kota Blackmoon telah ditunjuk sebagai penguasa perbatasan. Zeke, Zenoa, dan Peter juga baru saja kembali. Ia memberi mereka 3 cincin Wish for the World yang telah ia persiapkan untuk mereka. Kemudian ia melihat orang-orang dari 3 kota berkumpul di luar kota. Ia tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri karena mereka telah tiba hampir bersamaan. Tentu saja, ia tidak terlalu memperhatikannya. Di masa lalu,
Ketika ia menyambut orang-orang dari kota-kota itu, ia akan mempertimbangkan untuk menggunakan Black Moon Knights atau Golden Flash untuk mengintimidasi mereka. Ia perlu merencanakan sebelumnya. Namun, banyak hal telah berubah. Kota Black Moon telah tumbuh cukup kuat. Ia tidak perlu melakukan apapun untuk membuat semua orang mengerti bahwa kota Black Moon adalah tempat yang suci dan tak tersentuh. Wali Kota Gran, saya tidak menyangka akan bertemu Anda lagi secepat ini. Jangan bilang Anda sudah mengikuti kami sejak kami meninggalkan kota ini. Zeke dan dua saudara lainnya berdiri di samping Watson, mengarahkan para penjaga yang mereka bawa kembali dari Monty Town untuk memindahkan kotak-kotak koin emas dari kereta. Zeke memutar tangannya di sekitar cincin Wish for the World yang baru saja diterimanya. Dia bertanya dengan senyum yang bukan senyum. Tuan Muda Zeke, Anda pasti bercanda. Saya bergegas ke sini setelah menerima berita dari hitungan perbatasan. Saya tidak punya niat untuk mengikuti Anda, Tuan Muda. Siapa Anda, Tuan Muda? Bahkan jika Anda memberi saya keberanian, saya tidak akan berani mengikuti Anda. Gran tersenyum. Tatapannya melayang saat dia memeriksa Galloping Vulcan Chariot, item tingkat emas yang dibawa oleh Lubin. Dia sedang mencari bayangan Moriarty, itu sepenuhnya salahnya bahwa dia diinterogasi. Bagaimana jika Zeke dan dua orang lainnya menemukan bahwa dia telah membuntuti mereka dan menyalahkannya? Akan lebih buruk lagi jika Moriarty membuat masalah. Untungnya, bayangan Moriarty muncul dari Galloping Vulcan Chariot. Tampaknya dia tidak melakukan apapun yang membuatnya merasa lega. Tamu-tamu yang terhormat, kalian datang dari jauh. Kalian pasti lelah karena perjalanan kalian. Saya akan mengirim seseorang untuk membawa kalian beristirahat sekarang, kata Watson kepada semua orang sambil tersenyum. Lubin memotong ucapannya, tidak perlu istirahat. Kami datang untuk melihat hitungan perbatasan. Tangkap dia, tolong. Sikap Lubin terhadap Watson arogan. Dia tampaknya berpikir bahwa orang di depannya adalah seorang anak yang tidak pantas untuk waktunya. Saya di sini. Siapa yang mencari saya? Sebuah suara bermartabat datang dari langit saat dua sinar cahaya turun dari tempat yang sama. Mereka adalah Sylvan dan Antonio. Yang terakhir telah mendapatkan kembali masa mudanya, dia tampak cerah dan tampan. Ditambah lagi, Sylvan yang tampan tidak terlihat seperti manusia. Ketika mereka berdua berdiri bersama, mereka menarik perhatian semua orang. Lubin adalah yang pertama bereaksi. Dia berlari ke depan dan berlutut dengan satu kaki di depan Sylvan. Lubin, wali kota Torktown, memberi salam kepada bangsawan perbatasan yang agung. Saya di sini untuk menemui Anda, Lord Sylvan, yang sudah lama tidak saya temui. Di sisi lain, ini tentang penyatuan perbatasan. Saya punya beberapa pemikiran sendiri. Salam, Lord Sylvan. Mengikuti dari belakang, Gran dan Andre juga maju untuk memberi salam. Oh, apa pendapat Anda? Sylvan menatap Lubin dengan serius. Lubin tampaknya tidak menyadarinya dan hanya menundukkan kepalanya. Dia berkata dengan suara nyaring dan tegas, menurutku, Kastil Blackmoon hanyalah kekuatan yang sedang naik daun. Akan sulit bagi mereka untuk menerima tanggung jawab komando perbatasan. Untuk melakukan pekerjaan itu, seseorang harus mengenal perbatasan dan memiliki keterampilan yang diperlukan. Aku tidak menyombongkan diri, tetapi aku yakin kota obor lebih mampu daripada Kastil Blackmoon. Kami lebih memenuhi syarat untuk menjadi pasukan yang bertanggung jawab atas perbatasan. Tentu saja, membiarkan kota obor menjadi pemimpin hanyalah pendapatku. Lord Sylvan dapat berunding tentang siapa yang akan menjadi pemimpin perbatasan. Misalnya, dia dapat membuat keputusan tentang semua aspek kota. Dengan begitu, bahkan jika kota obor gagal, aku akan yakin. Lubin menambahkan dengan rendah hati setelah dia membuat pernyataan yang berani itu. Dia tidak percaya ada kota lain yang dapat dibandingkan dengan kota obor. Bagaimana dengan kota peri? Tidak perlu membandingkan karena kota peri adalah milik Sylvan. Kota Scarlet tidak memiliki pengunjung, dan satu-satunya kota yang dapat dibandingkan dengannya adalah kota Monty. Dia telah melihat semua yang ada di kota Monty. Mereka hanya memiliki peralatan tingkat perak, dan semuanya tampak cantik. Namun, semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan peralatan tingkat emas. Mengenai kastil bulan hitam, dia memiringkan kepalanya dan melihat sekeliling. Dia menemukan banyak pohon dan buah berkilau yang dapat memancarkan cahaya di sekelilingnya. Dia tidak mengenal pohon dan buah itu. Dia mengumpat dalam hati.
Apakah seseorang dari kastil bulan hitam menemukan beberapa biji yang memancarkan cahaya dan sengaja mengukirnya menjadi bentuk pohon dan buah sebelum menempatkannya di sana sebagai hiasan? Dia cukup berpengetahuan sebagai salah satu wali kota perbatasan. Jika dia tidak tahu apa-apa tentang itu mungkin bukan barang berharga. Akibatnya, dia hanya meliriknya sekilas sebelum mengalihkan pandangannya. Lubin, kamu mengatakan bahwa kamu perlu mempertimbangkan semua aspek kota untuk memilih seorang pemimpin. Apa saja elemen khususnya? Sylvan bertanya dengan ekspresi aneh. Seolah-olah dia sedang menunggu Sylvan untuk menanyakan pertanyaan itu, Lubin buru-buru berkata, tentu saja, ini ekonomi. Tuan Sylvan, begitulah cara kita mengukur kemakmuran kota. Yang terpenting adalah berapa banyak uang yang mereka miliki. Saat dia berbicara, dia berdiri dan berjalan ke kelompok dari kota obor. Dia menunjuk kereta perang yang menyala-nyala yang sedang berpacu dengan barang tingkat emas. Menurut hukum kerajaan, 50% dari barang-barang yang diproduksi di kota setiap tahun harus diserahkan ke kerajaan sebagai pajak, dan 30% harus diserahkan ke hitungan perbatasan. Musim dingin belum berakhir, jadi aku akan menyelesaikan akunnya terlebih dahulu. Kereta perang itu adalah barang tingkat emas. Nilainya setidaknya beberapa ribu koin emas. Ada beberapa barang tingkat emas yang nilainya sama di atasnya. Ditambah dengan 10 kotak koin emas yang telah aku siapkan, nilai totalnya lebih dari 100.000 koin emas. Itulah pajak yang harus dibayar kota obor tahun ini. Kedua wali kota, Gran dan Andre, serta orang-orang di belakang mereka, tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecak lidah mereka ketika mereka mendengar kata-katanya. Itu adalah 100.000 koin emas, itu setara dengan semua tabungan mereka, dan Lubin bersedia memberikannya. Mereka tidak percaya pada Lubin ketika dia mengatakan bahwa pendapatan pajak kota obor tahun itu lebih dari 100.000 koin emas. Standar di kota-kota itu kira-kira sama. Pendapatan pajak kota mereka sebelumnya sebesar 80% hanya berjumlah puluhan ribu koin emas. Dari mana Sylvan mendapatkan 100.000 koin emas itu? Apakah itu berarti kota obor memiliki ratusan ribu koin emas? Mereka mengerti bahwa Lubin ingin menjilat Sylvan. Bahkan jika mereka tahu tentang itu, mereka tetap ingin melihat apakah dia melakukan itu untuk menunjukkan kekuatan kota obor. Mereka hanya membawa hadiah yang bernilai beberapa ribu koin emas. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan Lubin dengan cara apapun. Lubin mengungkapkan ekspresi puas saat dia mengamati ekspresi kedua wali kota yang memburuk. Dia memberi isyarat kepada beberapa bawahannya untuk membuka pintu kereta dan menunjukkannya kepada Sylvan. Tuan Sylvan, silakan lihat. Ini adalah sumbangan kota obor untuk Anda tahun ini. Selama Anda memilih untuk membiarkan saya menjadi penguasa perbatasan, jumlah itu hanya akan berlipat ganda, atau bahkan 10 kali lipat lebih banyak. Ada keheningan total saat semua orang menatap kosong ke kereta di belakangnya. Tidak ada yang berteriak kaget. Sebaliknya, ekspresi mereka menjadi aneh. Itu membuat Lubin merasa agak bingung. Apakah Anda yakin itu adalah pajak yang harus dibayar kota obor? Kata-kata Sylvan memecah keheningan, dan Lubin tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik untuk melihat. Dia terkejut dengan tatapan itu. Dia memperhatikan bahwa kereta Vulkan yang melaju itu kosong. Semua barang emas dan koin hilang, tidak ada sehelai rambut pun di kereta. Bukan hanya itu, ada juga lubang di kereta tingkat emas. Dinding yang telah diolesi cat merah terkelupas. Beberapa pilar yang menopang, atap telah digerogoti. Bahkan karpet di lantai kereta, yang terbuat dari bulu binatang ajaib berkualitas tinggi, tidak luput. Dari luar, kereta perang itu tampak utuh, tetapi dari dalam, kereta itu sudah menjadi cangkang kosong dari besi tua. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Lubin langsung memucat. Dia bergegas masuk ke kereta, mengangkat karpet kulit binatang ajaib yang compang camping di tanah, dan mencari setiap inci di bawah lantai dan kursi yang compang camping. Tidak, tetap tidak mungkin. Menghancurkan kereta perang Vulkan adalah satu hal. Dia ingat dengan jelas membawa banyak barang tingkat emas, termasuk Holy Grail yang penuh teka-teki, yang akan terus berisi air di dalamnya. Barang-barang itu terkunci dalam 10 kotak terpisah. Namun, selain emas, bahkan kotak-kotak itu telah lenyap. Lubin, ada apa denganmu? Itu pajak yang kamu katakan akan kamu bayar di muka kepada Lord Sylvan. Aku ingin tahu apakah barang-barang itu akan bertambah hingga 1000 koin emas. Apakah kota obor memiliki panen kecil tahun ini? Gran menggodanya dari pinggir lapangan. Lubin,
Pikirnya, pasti membawa banyak barang saat dia tiba, atau dia tidak akan begitu yakin tentang itu. Namun, barang-barang itu sudah hilang. Dia menduga Moriarty, yang telah menyelinap ke dalam kereta, telah melakukan sesuatu pada mereka. Dia berbalik dan melihat Moriarty mengitari pohon yang tingginya lebih dari 100 meter di kejauhan, berkilauan dengan kilau berlian. Dia mencoba membuka mulutnya dan memakan kulit pohon itu. Pohon berlian itu sangat keras, dan dia mengunyahnya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa menggigit sepotong pun. Geran dapat melihat mengapa Moriarty mencuri harta karun. Bagaimanapun, binatang ajaib makan untuk tumbuh lebih kuat, tetapi mengapa ia menggerogoti kulit pohon? Apakah karena kulit pohon itu adalah harta karun yang lebih berharga daripada barang tingkat emas? Mungkin Moriarty telah melahap begitu banyak harta karun hingga dia kenyang. Dia hanya memilih lokasi acak untuk menggertakkan giginya. Geran bingung. Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir sebelum seseorang menarik kerahnya. Itu adalah Lubin. Wajahnya memerah saat dia menanyainya dengan marah. Jangan sarkastik, Geran. Katakan padaku, apakah kau mengambil sesuatu dari keretaku? Wali Kota Lubin, saat kau berbicara, kau harus memperhatikan buktinya. Apa yang memberimu hak untuk mengatakan itu? Lord Sylvan sedang menonton dari samping. Jika kau tidak punya bukti, maka itu hanya fitnah. Fitnah biasa tidak menunjukkan keanggunan seorang bangsawan. Geran berbicara dengan acuh tak acuh sambil menepuk lengan Lubin. Ekspresi Lubin berubah akibat kata-katanya. Lubin memutuskan untuk melupakannya karena dia tidak ingin mempermalukan Sylvan. Keretaku memiliki setidaknya 100.000 koin emas serta beberapa item tingkat emas yang berharga. Ketika aku keluar dari kereta, aku memeriksa ulang bahwa semuanya masih ada di sana. Kemudian, barang-barang itu lenyap dalam waktu yang singkat. Seseorang pasti telah mencurinya, dan orang itu masih di sini. Jika itu bukan Geran atau seseorang dari Kastil Bulan Hitam, maka aku akan menggeledah semua orang. Meskipun tidak ada bukti, barang-barangnya memang hilang di sana. Tidak ada masalah dengan kecurigaannya. Wali Kota Lubin, Anda harus mengerti bahwa ini adalah Kastil Bulan Hitam dan bukan Kota Obor. Anda harus mengikuti aturan kami dan tidak melakukan apapun yang Anda inginkan, kata Watson sambil tersenyum, tetapi nadanya serius. Saya tidak peduli. Saya kehilangan barang-barang saya di sini, jadi Anda harus memberi saya penjelasan. Jika Anda tidak mencurinya, Anda harus membiarkan saya menggeledah Anda. Jika Anda tidak berani membiarkan saya menggeledah Anda, maka itu menunjukkan bahwa Anda memiliki hati nurani yang bersalah. Lubin mendengus dingin. Dia tahu bahwa kata-kata seperti itu akan merusak martabat para bangsawan, tetapi dia tidak punya pilihan. Itu adalah jumlah uang yang sangat besar, lebih dari 100.000 koin emas. Dia merasa sakit untuk mengambilnya. Itu hampir setara dengan semua tabungannya. Bagaimana dia bisa melepaskan barang-barang ketika dia telah kehilangannya? Wali Kota Lubin, lihatlah kota Blackmoon. Kami sangat kaya. Mengapa kami menginginkan aset Anda? Dan Anda hanya membawa barang tingkat emas. Bahkan barang tingkat platinum tidak layak untuk kami perhatikan. Zeke, yang baru saja kembali ke rumah, menyela. Watson telah memberitahunya bahwa hadiah itu adalah cincin tingkat platinum, dan setiap orang di keluarga memilikinya, yang setara dengan lebih dari 100.000 barang tingkat platinum. Sementara itu, beberapa pohon di dalam tembok kota adalah barang tingkat berlian. Dengan begitu banyak barang tingkat platinum dan berlian, siapa yang akan menginginkan beberapa barang tingkat emas? Jangan konyol. Apa maksudmu barang tingkat platinum? Tahukah Anda berapa banyak barang tingkat platinum di seluruh kerajaan? Selain itu, Anda mengatakan ada begitu banyak aset di kota Blackmoon sehingga tidak ada yang akan menginginkan properti saya. Saya akui bahwa kota Blackmoon memang memiliki banyak aset, tetapi siapa yang tahu dari mana aset-aset itu berasal? Mungkin mereka diperoleh melalui perampokan. Apa katamu? Kemarahan Zeke memuncak saat nada bicara Lubin membantahnya. Ia melangkah maju, tetapi Watson menghentikannya. Bagaimana dengan ini, Wali Kota Lubin? Saya bersedia membantu Anda menggeledah tubuh. Jika Anda menemukan sesuatu yang menjadi milik Anda, saya akan meminta maaf dan mengganti kerugian Anda 2 kali lipat dari jumlah yang Anda hilangkan. Tetapi bagaimana jika Anda tidak menemukan apapun pada saya? Lubin mendengus dingin. Jika saya tidak menemukan apapun, saya akan berlutut dan meminta maaf kepada Anda. Jika Anda mengatakan demikian, senyum di wajah Watson semakin lebar.
Ia menepuk bahu Zeke dan memberi isyarat kepada saudaranya untuk tenang. Ia berjalan menuju Lubin, membuka lengannya, dan berkata, "Wali Kota Lubin, Anda dapat menggeledah saya sekarang." Lubin cemberut. Ia tidak berdiri dalam upacara tersebut dan langsung menggeledah tubuh Watson. Kemudian, ia melihat tangan Watson. "Apa itu yang ada di tangan Anda?" Lubin meraih 10 cincin bercahaya di jari Watson. Pandangannya kosong. Dia tidak tahu cincin apa itu, tetapi dengan pengalamannya selama bertahun-tahun sebagai wali kota, dia tahu bahwa cincin itu tidak sederhana. Cincin itu setidaknya adalah barang tingkat emas puncak, yang membuatnya tidak terlalu curiga pada Watson sebagai pencuri. Namun, dia sudah mulai mencari tubuhnya dan tidak bisa mundur. Itu adalah cincin harapan kastil bulan hitam. Itu tidak biasa, semua orang di sini memilikinya. Watson hanya melepaskan cincin itu sehingga Lubin bisa memeriksanya. Lubin mengambil cincin itu dan merasakan fluktuasi hebat di telapak tangannya. Seolah-olah dia tidak memegang cincin itu tetapi 10 gunung. Lututnya langsung tertekuk. Plop, dia telah berlutut di tanah. Apa yang terjadi? Lubin menatap cincin di tangannya dengan ngeri. "Oh, benar, aku lupa memberitahumu. Semua cincin itu adalah barang tingkat platinum. Mungkin agak berat bagi orang yang belum mencapai tingkat emas." Penjelasan Watson yang tenang membuat Lubin semakin ketakutan. Itu adalah barang tingkat platinum, dan jumlahnya ada 10. Bagaimana mungkin? Dia tidak ingin mempercayainya, tetapi perasaan nyata di tangannya mengingatkannya bahwa dia harus menerimanya. "Wali Kota Lubin, sekarang setelah Anda memeriksa tangan saya, sekarang saatnya bagi Anda untuk memeriksa tubuh saya. Karena ini merepotkan bagi Anda, saya akan menanggalkan pakaian saya." Watson melepas jubah hitamnya dan melemparkannya ke tanah. "Itu adalah baju zirah dari seorang ksatria kuno tingkat emas yang saya buat dahulu kala. Cukup nyaman, jadi saya tidak menggantinya, tetapi baju zirah itu tidak lagi berguna bagi saya," katanya. Watson hanya mengenakan celana dalamnya setelah menanggalkan pakaiannya. Otot-ototnya yang telanjang terlihat jelas. Jelas, dia tidak bisa menyembunyikan apapun. "Saya sudah mengeluarkan semuanya, Wali Kota Lubin. Apakah Anda masih ingin terus mencari?" Lubin mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menggertakkan giginya sebagai tanggapan atas pertanyaan itu. "Hanya karena Anda tidak mencuri apapun, bukan berarti orang lain tidak mencuri sesuatu. Maksud Anda Lord Sylvan atau saudara-saudara saya telah mencuri sesuatu dari Anda?" Ekspresi Watson berubah dingin. Selain ketiga saudaranya, yang baru saja kembali ke rumah, dia hanya ditemani oleh Sylvan dan Antonio. Meskipun dia kesal karena Lubin mencurigainya mencuri, dia mengerti kekhawatiran pria itu. Namun, jika Lubin berani menuding keluarganya, maka dia akan malu. "Nak, aku tidak mengatakan itu. Jangan mengada-ada, bagaimana mungkin Lord Sylvan mencuri barang-barangku? Tapi aku tidak bisa mengatakan dengan pasti tentang saudara-saudaramu. Dan orang di sampingmu itu, mengapa kamu tidak memperkenalkannya? Apakah dia pencurinya?" Lubin melempar cincin di tangannya ke tanah dengan susah payah. Dia berdiri dengan marah dan menunjuk Antonio. Dia takut pada Watson. Hanya ada sejumlah terbatas benda tingkat platinum di seluruh dunia. Watson pasti berbohong, bagaimana mungkin pasukan perbatasan kecil seperti Kastil Blackmoon mengumpulkan semua benda tingkat platinum di kerajaan. Mungkin Watson sengaja menyiapkan 10 benda tingkat emas yang berat untuk diklaim sebagai tingkat platinum untuk menyembunyikan fakta bahwa mereka mencuri. Adapun Antonio, dia belum pernah bertemu dengannya. Pemuda tampan itu memberinya perasaan deja vu. Pria itu telah menemani Lord Sylvan, jadi dia tidak banyak bicara. Namun, ia curiga pada Antonio saat melihat Watson hanya membela saudara-saudaranya. "Bodoh, apa kau tidak mengerti situasinya?" Sylvan, yang telah menonton dengan dingin dari samping, akhirnya berbicara dengan dingin. "Kau dengar itu? Bodoh. Kenapa kau tidak menyerahkan barang-barang yang kau curi? Jika kau masih tidak mengerti situasinya, akan terlambat saat Lord Sylvan bergerak." Lubin berteriak pada Antonio. Ia mengira Sylvan telah memahami pikirannya dan menyadari bahwa Antonio adalah pencurinya. Mungkin itulah sebabnya ia berkata seperti itu. Dia terkejut ketika Sylvan menjentikkan jarinya ke arahnya dengan ekspresi muram begitu dia selesai berbicara. Energi magis yang cemerlang meledak di dadanya dengan keras, itu membuatnya terbang beberapa meter jauhnya. Dia jatuh ke tanah dalam keadaan terkapar, dan pakaiannya hangus.
Si idiot yang kubicarakan adalah kamu, Lubin. Apakah kamu tidak mengenal orang di sampingku ini? Siapa? Lubin berjuang untuk bangun. Rambutnya yang terawat rapi menjadi berantakan, dan tubuhnya yang gemuk terekspos di balik pakaiannya yang hangus. Ekspresinya kesakitan, dan matanya dipenuhi dengan kebingungan. Dia percaya bahwa satu-satunya individu yang bisa berdiri bersama Sylvan adalah para pelayannya atau pelayan Kastil Blackmoon. Dia pikir yang terakhir lebih masuk akal. Bagaimanapun, Sylvan membutuhkan seseorang untuk melayaninya ketika dia berada di Kastil Blackmoon, dan pria di sampingnya tidak mengatakan apapun sejak awal. Dia tersenyum ramah di wajahnya seolah-olah dia adalah seorang pelayan. Ini tuanku, Antonio, dan dia juga dikenal sebagai peramal. Sekarang, apakah kamu tahu siapa dia? Kau berbohong padaku tentang membayar pajak dengan sesuatu yang bahkan tidak kuketahui keberadaannya. Lalu, kau menjebak Kastil Bulan Hitam dan bahkan memfitnah tuanku di hadapanku. Apakah kau tahu kejahatanmu sekarang? Suara Sylvan dingin, seolah-olah dia sedang menjatuhkan hukuman mati kepada Lubin. Setiap kata yang diucapkannya membuat Lubin gemetar. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Lubin berteriak dalam hatinya. Dia tahu penampilan peramal itu. Sebagai penyihir terhebat di kerajaan, ada gambar penyihir itu di mana-mana. Bahkan ada lukisan cat minyak yang tergantung di balai kota-kota obor, yang telah dibelinya dengan harga tinggi. Dia pikir itu tidak mungkin, tetapi Lubin tahu Sylvan tidak perlu berbohong kepadanya. Setelah mengamati wajah Antonio dengan saksama, dia menemukan bahwa pria di depannya cukup tampan kecuali kenyataan bahwa tidak ada kerutan di wajahnya, sebenarnya 70% mirip dengan lukisan cat minyak yang ada di balai kota. Apakah pria ini benar-benar tuan-tuan Sylvan? Lubin masih berpikir keras saat mendengar Sylvan melemparkan bom lagi. Adapun anak laki-laki muda yang kau identifikasi sebagai pencuri, ya, dia anakku. Apa kau masih ingin melakukan penggeledahan sekarang? Putra bangsawan perbatasan. Lubin merasa seolah-olah dunia telah jatuh ke dalam kegelapan. Ya ampun, apa yang telah dia lakukan? Pertama, dia telah memfitnah tuan bangsawan perbatasan, dan kemudian dia telah memaksa putra bangsawan perbatasan untuk melepaskan pakaiannya. Dia bahkan ingin menjilat pihak lain. Namun, sepertinya dia telah menyinggung pihak lain. Dia melirik Watson. Itu adalah pertama kalinya dia melihat anak laki-laki itu sejak dia memasuki kastil. Dia menyadari bahwa Watson masih muda, tetapi dia memiliki sikap seorang atasan. Dia juga sangat tampan, dan dia tampak mirip dengan Sylvan, mungkin mereka benar-benar memiliki hubungan darah. Penemuan itu membuatnya panik. Lord Sylvan, aku bukan anakmu. Sebenarnya, aku adikmu. Jangan manfaatkan aku. Jika kau terus seperti itu, aku tidak akan memberimu tongkat sihir tingkat berlian yang pernah kujanjikan padamu sebelumnya. Dia masih pusing ketika mendengar penjelasan Watson yang tidak puas. Kata-kata itu tidak membuatnya senang. Sebaliknya, itu membuatnya semakin putus asa. Jika Watson benar-benar anak Sylvan, maka dia bisa meminta maaf kepada Sylvan, dan masalahnya akan terselesaikan. Tidak peduli seberapa nakal anak itu, dia akan tetap mendengarkan ayahnya, tetapi Watson bukanlah anak Sylvan. Setelah mendengar kata-kata Watson, dia menjadi semakin putus asa ketika Sylvan mengubah nadanya. Watson, bukankah kita sepakat kau akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi pelindungmu? Baiklah, karena kau tidak menyukainya, lupakan saja. Aku tidak memanfaatkanmu. Kau tidak bisa menolak untuk memberiku tongkat tingkat berlian, Anda harus bersikap masuk akal. Dentang, dengan suara teredam, Lubin jatuh ke tanah, dia pingsan. Dia tidak tahan lagi. Sylvan bukanlah ayah Watson. Sebaliknya, Watson bertindak seolah-olah dia adalah ayah Sylvan. Apa yang telah dia lakukan? Lubin pingsan. Tidak ada penjaga yang datang bersamanya berani membantunya. Bahkan Grant dan Andre, yang berdiri di samping, memiliki ekspresi yang bertentangan di wajah mereka, terutama Grant. Dia tahu bahwa Kastil Bulan Hitam itu kuat, tetapi dia tidak menyangka mereka begitu besar. Bahkan Sylvan, bangsawan perbatasan, harus bersikap sopan di depan Watson. Dia bahkan ditegur karena membuat lelucon. Wali kota pingsan. Bawa dia ke kastil dan atur kamar terbaik baginya untuk beristirahat. Watson melihat Lubin terbaring di tanah, ekspresinya tenang. Dia menjentikkan jarinya, dan cincin Wish for the World di tanah segera kembali ke tangannya. Kemudian dia mengenakan baju besi para ksatria kuno. Setelah dia mengenakan pakaiannya, Watson melihat sekeliling.
Saat itu, orang-orang dari kota-kota sekitarnya tidak lagi berani memperlakukannya sebagai anak biasa. Mereka semua menahan napas dan fokus pada apa yang akan dikatakannya. Saya orang yang bisa membedakan antara hadiah dan hukuman. Baru saja, saya membuktikan bahwa kami tidak mencuri barang-barang wali kota Lubin, dan dia dihukum karenanya. Namun, dia kehilangan sesuatu di kastil Blackmoon, dan saya harus membantu tamu-tamu kita untuk menyelesaikan masalah mereka. Suara Watson terdengar jauh dengan aura tempurnya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan jari dan menunjuk ke langit. Jadi, saya akan menemukan orang yang mencuri barang itu dan memberi semua orang penjelasan. Ledakan, seluruh kota Blackmoon bergetar dengan suara keras itu. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi dan pohon-pohon berlian yang ditanam di dekat tembok menjulang ke langit di tengah-tengah getaran itu. Ukurannya menyusut sebelum mereka secara bertahap berubah menjadi bayangan pohon dunia tingkat platinum dan tongkat sihir tingkat berlian. Ratusan alat berlian tingkat platinum terangkat ke udara, semua orang melihat ke atas dengan mata terbelalak dan ekspresi tidak percaya. Ratusan alat tingkat atas berputar di sekitar Watson dengan cepat saat mereka membentuk badai. Cahaya yang menyilaukan menutupi matahari di langit, dan seekor tikus hitam kecil terlempar selama proses itu. Tikus itu jatuh ke tanah. Ketemu, tikus pencuri kecil itu, menatap tikus yang tampak familiar yang baru saja mendarat. Bibir Watson melengkung, memperlihatkan senyum main-main di wajah mudanya. Bibir Watson melengkung, ada senyum gembira di wajah mudanya saat dia menatap tikus yang tampak familiar yang baru saja mendarat.